Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 21188201040. Dalam video ini saya akan membahas tentang sosiolinguistik mengenai variasi bahasa dalam konten kreator YouTube. YouTube merupakan salah satu platform online yang popularitasnya sangat tinggi saat ini. YouTube telah menghadirkan jutaan video dengan berbagai macam konten yang menghibur dan bermanfaat yang membuat jutaan pengguna internet mengakses YouTube. Hal ini menguntungkan para konten kreator YouTube sehingga mereka berlomba-lomba membuat video yang menarik, unik, dan berkualitas tinggi. Mengingat semakin banyaknya YouTuber dan vlogger yang muncul di Indonesia dengan jumlah subscriber atau pengikut yang tidak sedikit, menandakan bahwa kemunculan mereka telah menjadi suatu tren terbaru di kalangan generasi muda saat ini. Para YouTuber juga seringkali menggunakan kata-kata atau frasa yang unik, bahkan tak jarang menghasilkan kata-kata baru. Terjadinya alih kode dan campur kode dalam kalimat, mengindonesiakan kata-kata asing, penggunaan kata-kata gaul dan slang agar terasa lebih familiar dengan penonton, yang sebagian besar merupakan generasi muda. Raga bahasa inilah yang menarik untuk dianalisis atau dibahas karena tak jarang para penonton yang tergolong masih remaja akan mengikuti gaya berbahasa para YouTuber dan vlogger yang mereka ikuti. Dengan demikian, secara tidak langsung kita membahas tentang sosiolinguistik, yaitu para vlogger dan YouTuber ini memberikan pengaruh dalam berbagai hal. Salah satunya adalah bahasa yang mereka gunakan. Banyak yang kita jumpai generasi muda saat ini menggunakan bahasa atau kosakata baru yang sering mereka dengar pada konten YouTube yang mereka sukai. Seperti kata guys, kuy, terciduk, kemudian penggunaan bahasa Inggris atau daerah, bahasa slang, dan lain sebagainya. Komarudin 2007 menyebutkan bahwa di era globalisasi ini kita diterpa oleh konsep dan kosakata asing yang demikian dahsyatnya. Hal ini dapat dengan mudah kita cermati dalam penggunaan bahasa oleh YouTuber dan vlogger di Indonesia dalam video-video mereka. Beberapa variasi gaya atau ragam bahasa yang digunakan oleh konten kreator atau YouTuber diantaranya yang pertama yaitu campur kode. Campur kode adalah memasukkan unsur-unsur atau serpihan-serpihan bahasa lain ke dalam suatu konteks percakapan. Mungkin sudah tak asing lagi ketika kita mendengarkan beberapa kata seperti guys, subscribe, like, follow, enjoy, comment, WhatsApp, upload, dan lain-lain. Para YouTuber tersebut melakukan campur kode dalam konten-konten mereka, dan bahasa yang sering kali disisipkan pada ujaran yang disampaikan oleh mereka adalah bahasa asing, seperti bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Jepang, bahasa Korea, serta bahasa daerah asal mereka, seperti dalam video ini. Cepetan nggak subscribe, like, dan share. Kalau nggak Mama Nur marah nih. Pokoknya cepetan subscribe sekarang. Kalimat tersebut merupakan contoh nyata campur kode dalam bahasa Inggris ke dalam suatu ujaran kalimat yang diucapkan oleh para YouTuber dan vlogger. Kata-kata asing pada data subscriber sudah menjadi kata-kata wajib yang digunakan oleh para YouTuber dalam video mereka. Yang kedua yaitu alih kode. Alih kode adalah peralihan atau pergantian perpindahan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Sedangkan Apple dalam genre 1976 memberikan pengertian bahwa alih kode ialah gejala peralihan pemakaian bahasa karena perubahan situasi. Seperti contoh pada video ini. Kalau kita kalah, ya kita kalah. Kalau saya kalah, saya kalah. It's all on you, don't blame others. Now, what am I going to do? Contoh tersebut jelas sekali terlihat peralihan alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan satu kalimat pembuka dalam bahasa Indonesia. Ujaran kemudian beralih sepenuhnya menjadi bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu interferensi. Interferensi ialah memasukkan unsur suatu bahasa ke dalam bahasa lain yang mengakibatkan pelanggaran kaidah bahasa yang dimasukinya, baik pelanggaran kaidah fonologis, gramatikal, leksikal, maupun semantis. Seperti contoh pada video ini. Ya Kak, soalnya kita itu prank. Ya Bang, lagi sampai nangis ya Allah.
Dari contoh tersebut jelas sekali terlihat interferensi bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, di mana kata-kata dalam bahasa Inggris yaitu prank yang memiliki arti memberi kejutan atau menjahili, yang mendapat awalan yang dalam bahasa Indonesia akan membentuk suatu kata kerja aktif. Dalam hal ini juga terjadi penyesuaian lagi, di mana yang seharusnya mengprank dipersingkat dan disesuaikan pengucapannya menjadi ngeprank, yang memiliki makna jahil kepada seseorang. Hal yang sama juga terjadi pada masuknya awalan bahasa Inggris yaitu auto yang sering diimbuhkan pada kata-kata bahasa Indonesia seperti unfaedah, auto ngakak, dan lain-lain. Peristiwa ini dapat dikatakan melanggar kaidah bahasa yang dimasuki oleh kedua bahasa, dan contoh di atas merupakan interferensi dalam kaidah fonologi, morfologis, dan pembentukan kata. Yang keempat yaitu kata-kata slang atau jargon. Ditemukan dalam gaya bahasa para YouTuber dan vlogger di Indonesia seperti misalnya kuy, terciduk, receh, woles, hakiki, kepo, takis, baper, miskin, asyap, OTW, PHP, bocil, tuman, ambiar. Selain itu, kata-kata slang yang menyapa orang lain juga cukup banyak ditemukan seperti kakak, ngap, lur, bro, bre, bosku. Seperti contoh dalam video ini. Salah satu raja YouTuber Atta Halilintar telah memperkenalkan jargon asyap yang menjadi ciri khasnya dalam setiap konten video di YouTube. Kata ini sangat populer di kalangan anak muda dan telah menjadi kata slang yang sering digunakan. Berbagai kata-kata slang ini dapat dikatakan muncul sebagai daya kreativitas penutur, sehingga menghasilkan istilah atau kata baru. Dapat pula berupa singkatan ataupun pemotongan kata atau celiping. Yang kelima yaitu integrasi yang punya arti pinjaman. Biasanya terjadi ketika kata atau istilah tertentu tidak ada atau belum ditemukan padanannya. Contoh mukbang yang berasal dari bahasa Korea yang artinya makan sambil siaran. Kata ini berasal dari akronim bahasa Korea yaitu muknun yang artinya makan dan bongsom yang artinya siaran. Jadi arti kata mukbang adalah makan sambil siaran secara online dan menjadi sangat populer di kalangan YouTuber atau vlogger yang menyuguhkan konten wisata kuliner. Dengan adanya berbagai gaya bahasa yang sering dipakai oleh para YouTuber dan vlogger di Indonesia dalam konten mereka, maka tak pelak para viewers mereka menjadi terpengaruh dengan sering menggunakan kata-kata atau gaya bahasa tersebut. Hampir semua anak-anak dan remaja di Indonesia mengenal jargon asyap dari Atta Halilintar atau menggunakan kata-kata hi guys, bro, prank, atau baper dalam percakapan mereka. Namun ternyata mereka juga cukup selektif dan tahu menempatkan kesopanan ketika berbicara dengan lawan bicara. Mereka hanya menggunakan kata-kata atau gaya tersebut ketika mereka berinteraksi atau berkomunikasi dengan teman-teman. Itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena di sini saya masih proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.